Jadi fitnah Dajjal itu yang sekarang itu sudah terjadi. Tinggal nunggu aja nanti akhir zamannya kapan. Ini sudah terjadi. Di YouTube itu saling ejek, saling ini, saling itu sudah terjadi. Sebenarnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ditemani juga oleh sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita partneran terus nih Bang. Baiklah sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kita kali ini kita akan berbincang dengan guru kita. Ya, ini temanya agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih sahabat beriman dimanapun berada ya. Kita akan membicarakan mengenai Dajjal. Nah, belakangan ini kan banyak sekali saya dengar di media sosial di mana-mana itu fitnah Dajjal dan semua itu berhubungan dengan Dajjal. Jadi seolah-olah Dajjal ini satu sosok yang memang menakutkan yang kira-kira akan turun di akhir zaman ini yang bisa merusak semua perilaku manusia, bahkan fitnah juga karena Dajjal itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Kalau fitnah Dajjal itu sudah muncul, zaman sekarang itu sudah muncul. Dan orang nggak akan tahu, orang Muslim nggak akan tahu. Maksudnya Dajjal itu masuk ke orang-orang ngomong ngawur seperti itu Pak Ustaz? Ya. Oh itu? Ya, orang-orang Muslim yang saling menyalahkan saudaranya Muslim yang lain di YouTube itu kan fitnah Dajjal sudah. Bisa karena ada Dajjal di dalam tubuh? Iya, karena dia Dajjal pengen bener aja di dalam otaknya. Nah, Dajjal ini masuknya sejak kapan? Ya, sejak dia merasa pintar dan merasa dia itu lebih daripada orang lain, kemudian akhirnya merendahkan orang lain di dalam otak dan hatinya, Dajjal masuk. Bisa saja sejak dia mungkin misalnya di bangku sekolah misalnya merasa pintar, merasa pandai, itu Dajjal bisa masuk Pak Ustaz? Insya Allah bisa. Masya Allah. Dan itu bisa. Kemudian orang-orang yang masuk lewat perilaku orang tuanya yang jeleknya banget, ya keluar dari syariat, yaitu anaknya yang bayi pun sudah bisa dimasukin Dajjal. Loh, bisa keturunannya tuh Pak? Bisa. Jadi Dajjal itu berupa apa Ustaz sampai masuk Ya, seperti itu? makhluk sama, makhluk. Kayak jin juga? Ya, mirip-mirip kayak jin aja. Cuma memang kan jin itu kan macam-macam, fungsinya juga macam-macam, kayak jin bumi nakut-nakutin, kemudian ya bikin kesurupan kan gitu. Kalau jin ifrit pengunci jenisnya. Jin ifrit itu jenisnya pengunci. Kemudian jin angkasa dia rata-rata tidak banyak bicara, dia langsung merusak organ. Atom merusak. Ya, merusak organ lah, merusak atom seperti itu. Ya, sel. Nah, kemudian dikunci sama ifrit. Nah, biasanya setelah ifrit nanti ada satu, kalau seorang muslim, nah, dia keluar dari ayat Quran, satu ayat Quran, dan itu dilakukan berkali-kali, Dajjal sudah masuk. Ini tuh orang muslim ya? Muslim lah, yang non muslim nggak usah kita sentuh. Ini muslim aja. Yang muslim aja, yang enggak muslim nggak usah disentuh karena memang Dajjalnya di titik itu. Jadi kalau orang itu sudah berkata bahwa fitnah Dajjal itu adalah ujian yang dihadapi oleh orang muslim di akhir zaman. Nah, akhir zaman itu apa? Salah satunya diceritakan dalam hadis Bukhari itu kan menceritakan besok yang dekat-dekat akhir zaman itu istilahnya banyak fitnah di sekitar rumah. Rumah itu muslim seiman, nah itu banyak fitnah. Nah, fitnah inilah yang sebenarnya tidak disadari oleh teman-teman muslim yang lain, bahwa kalau saling fitnah, saling ini, nah itu yang akan menjadikan Dajjal itu sudah ada dalam hati dan pikiran mereka. Makanya itu diceritakan dalam hadis yang lain bahwa kalau ada Dajjal, orang muslim itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melawan karena pasti kalah. Nah, itu karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu sudah banyak Dajjal.
Itu Dajjal itu ya begitu, dia fitnah, dia keluarkan fitnah, yaitu cerita yang tidak benar dia keluarkan untuk menyudutkan saudara muslim yang lain. Itu fitnah itu sebenarnya. Dia sebarkan di taklim. Itu fitnah Dajjal sebenarnya, dia nyebarin itu. Itu dia nggak tahu kalau ya memang Dajjal itu nggak akan ngomong saya Dajjal, kamu saya tugasin seperti ini, nggak akan ngomong. Sama seperti setan itu di bulan Ramadan itu masuk, dia tetepan orangnya itu berpuasa tetap aja setannya masuk kalau memang mulutnya rewel. Dajjal juga bisa masuk. Dajjal bisa aja masuk di titik-titik itu kalau memang dia keluar dari syariat, dari satu ayat aja Dajjal insya Allah bisa masuk. Makanya kita harus hati-hati menjaga agama kita, menjalankan sehari-hari, belajar kalau namanya kita difitnah. Makanya Allah itu menyuruh fa'fu anhum wastaghfir lahum, seperti itu, wasyawirhum fil amri, maafkan mereka, doakan kesalahan mereka, dan musyawarah dalam segala urusan dunia. Musyawarah ini bisa aja tabayun seperti itu kan cara-cara Allah. Tapi yang lain-lain, saudara-saudara yang lain kan enggak, disebarin melalui jamaah. Yang itu, ustadz itu dia dukun pemainlah, itu kan fitnah. Dan banyak akhirnya itu saudara-saudaranya ikut fitnah mereka. Lah itulah fitnah Dajjal yang saat ini itu sudah ada. Itu seperti itu. Yang membedakan antara jin dan Dajjal itu ada karakter atau spesifikasi khusus pada manusia itu Pak Ustaz. Yang membedakan itu Pak Ustaz. Istilahnya jin itu ada dalam cengkraman Dajjal. Dah itu aja. Jadi kalau jin dalam cengkraman Dajjal itu lebih kuasa. Dajjal itu lebih berkuasa. Jadi kalau orang itu punya ilmu kebal, nanti orang yang punya ilmu kebal ini dikuasai oleh Dajjal kalau dia sudah banyak kesalahan demi kesalahan atau dosa-dosa yang dia kerjakan, bisa aja jadi hambanya Dajjal besok. Dia punya ilmu kebal, punya ilmu kebal itu kan nggak sadar. Bisa aja besok itu orang ilmu kebal itu menjadi tentara Dajjal, itu nggak sadar. Sebenarnya itu, makanya istilahnya kalau besok itu tentaranya Dajjal itu adalah karakternya macam-macam. Jadi ada yang memang punya ilmu kebal yang kuat, kebal. Nah itu dia tentara Dajjal itu yang menguasai jin. Nah jin-jin yang di dalam tubuh manusia itulah yang dipegang oleh Dajjal. Ya nanti akan menjadi anak buahnya. Seperti itu. Bisa nggak Dajjal itu membuat penyakit di dalam tubuh manusia? Artinya ada manusia yang misalnya kanker, dia ada Dajjalnya, bisa seperti itu Pak Ustaz? Nah, Dajjal itu nyurupin, jadi dia hanya menggerakkan organ. Sama seperti jin bumi yang lain, dia menggerakkan organ. Gitu. Tapi bisa aja penyakit itu juga karena jin, dia dikunci oleh Dajjal. Oleh Dajjal itu dikunci oleh Dajjal. Sehingga tidak sembuh-sembuh seperti itu. Ya, tidak sembuh karena memang dia pada saat sakitnya itu memang dia karakternya keluar dari keluar dari syariat. Jadi dia penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Seperti itu. Dajjal itu cenderung ke arah yang pemberontakan seperti itu Pak Ustaz. Ya. Bukan ke arah penyakit seperti itu Pak Ustaz. Iya, penyakit bisa tapi dia hanya megang. Kecil ya. Ya, jadi intinya adalah yang harus kita ketahui, Dajjal ini memang di atas segalanya setelah setan. Makanya ada siapa yang dimusuhi Dajjal, ya nomor satu itu besok itu Al-Mahdi. Yang kedua Dajjal itu tahu lawannya itu Isa Al-Masih, itu tahu. Nah, cuma besok yang memerangi anak buah Dajjal termasuknya adalah Al-Mahdi itu sendiri. Tapi kalau saya, mohon maaf nih Pak Ustadz, saya lihat Pak Ustadz misalnya di Siraman Kolbu itu ya, itu rata-rata kok Dajjal itu pada musuhin Pak Ustadz juga gitu. Ya nggak tahu. Kenapa itu? Ya nggak tahu. Ya sama seperti saya dulu tuh ditolak cewek itu ya nggak tahu kan. Emang pernah naksir cewek? Ya kalau kamu makanya ditaksir cewek lah, kenapa kok ditaksir lah? Nggak tahu kan, siapanya nggak tahu. Kalau kamu jawab lah saya tahu. Bentar lagi pasti banyak WA yang masuk. Cara supaya kita itu bisa terhindar dari Dajjal atau fitnah Dajjal gimana Pak Ustaz? Susah juga ya Pak Ustaz? Susah.
Susah, kalau saya bilang itu susah, sangat susah. Karena itu betul-betul seorang itu harus benar-benar belajar baik. Jadi belajar punya ilmu, belajar untuk tidak ujub, tidak riya, seperti itu. Belajar untuk tidak ujub, tidak riya. Itu yang sama, kalau dia sudah ujub sama riya, dia keluar dari hadis Nabi. Kemudian dia keluar dari ayat Allah. Nah, itu pasti ada dajjal. Cuma memang dajjalnya masih ngumpet aja, belum muncul. Nah, di situ. Nah, nanti anak buah dajjal banyak, fitnah dajjal juga banyak. Kamu tanyakan yang mana nih? Yang fitnah dulu berarti. Kalau fitnah dajjal itu ya kalau kamu mamanya dengar suara orang yang nggak cocok langsung marah, itu udah nggak usah cari yang jauh-jauh, yang mudah ya mudah aja begitu. Yang mudah, kamu otaknya ruwet aja terus, nah itu dajjal itu bisa masuk. Kalau kamu maunya lihat sesuatu, wah kayaknya ini kamu ya sudah ada improvisasi. Iya, improvisasi yang keluar syariat, udah dajjal masuk. Nggak cuma anak buah dajjal itu udah di sekeliling kita ya. Kalau dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala kayaknya. Jadi kayak jin-jin yang lain itu bisa masuk. Itu kayaknya memang ada nas yang memang secara langsung tidak tertulis. Cuma memang di situ diceritakan kenapa Allah itu ada jin, menciptakan jin, kenapa Allah menciptakan setan, kenapa Allah menciptakan dajjal. Itu kan sebenarnya ada nas-nas tertentu yang mereka itu bisa masuk. Seperti itu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Kalau maunya difitnah ya disuruh memaafkan. Kalau maunya ya memang susah. Kalau mau bilang apa? Ya memang susah. Terus pasukan dajjal nanti di akhir zaman dengan dajjal yang sudah masuk ke tubuh manusia sekarang ini itu sama atau ada khusus lagi itu, beda lagi? Ada khusus, beda karakter lagi itu, Pak. Beda karakter. Jadi kalau saya mencoba untuk berpikir itu sebenarnya pasukan dajjal itu bukan seperti orang-orang Israel sekarang dia baiat 70.000, menyiapkan dirinya 70.000 pasukan itu enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi pasukan dajjal itu sudah dia itu punya karakter perusak, dia sudah punya karakter perusak, otaknya juga rusak, ilmunya itu juga lumayan tinggi. Itu diciptakan baru oleh Allah atau memang? Enggak ya, kalau kamu begini ya bisa aja kamu jadi pasukan dajjal kalau kamu nggak berubah. Lah ya berubah kan nggak tahu berubah ya. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk baru yang wujudnya seseorang kecuali orang itu dia merusak dirinya sendiri. Baik itu orang itu muslim atau orang itu non muslim, itu dia merusak otaknya, merusak dirinya sendiri dengan ilmu-ilmu yang dia miliki seperti itu. Akhirnya dia menjadi pasukan. Ya, dengan titik tertentu banyak anak buah dajjal yang di tubuhnya, kemudian masuklah komandan dari anak buah itu. Komandan inilah yang masuk ke orang itu sehingga dia kayaknya langsung memusuhi orang-orang muslim. Itu. Jadi nanti 70.000 itu enggak di Israel, Palestina atau di Arab. Itu menyebar di seluruh dunia. Di Jakarta sini? Ya kalau di Jakarta enggak, tapi ya tetap di Indonesia ya ada. Karena orang muslim kan ada, di New York ada mamanya ya. Kemudian di Rusia ada, ya di situ menyebar semua pasukan. Nah itu yang harus diselesaikan oleh orang-orang muslim itu sendiri berperang. Nah dengan karakter yang memang lebih gila daripada orang normal biasa. Makanya kita harus mencoba untuk belajar untuk menjadi baiklah. Saya tidak tahu gimana nanti cara Allah menolong kita, itu nggak tahu saya. Walaupun umpamanya saya tahu ya saya diem dulu deh gitu aja. Bukan harus baca surat Kahfi dari 1-10. Setahu saya itu di hari Jumat itu memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi titik. Jadi kita mengerjakan membaca surat itu karena perintah, karena sunnah Rasul. Ya, tidak ada hadisnya begitu. Jadi titik kalau saya. Kalau baca karena Allah titik. Kalau udah punya keinginan ini ya ngerti saya. Ditumpangi. Ya bisa aja ditumpangi macam-macam nanti. Jadi fitnah dajjal itu yang sekarang itu sudah terjadi. Tinggal nunggu aja nanti akhir zamannya kapan. Ini sudah terjadi. Di YouTube itu saling ejek, saling ini, saling itu sudah terjadi. Sebenarnya seperti itu. Kalau dajjal yang
istilahnya ketuanya ini bentuknya kayak satu orang gitu. Ya satu orang yang sama seperti yang diceritakan dalam hadis lah. Ya agak pendek, kemudian mata sebelahnya itu nggak melihat atau buta, kemudian rambutnya kriwil lah ya, keriting, saya nggak tahu ya. Tapi dalam hadis kan seperti itu, ya kurang lebihnya seperti itulah. Tetapi intinya besok kalau anak buah Dajjal ada itu mengerikan. Kalau memang di Indonesia ada ya berdoa aja tidak bertemu. Karena dia akan menyelesaikan, jadi memang mengajak perang orang-orang Islam. Ya, berbahagialah orang yang non Muslim pada waktu itu. Gimana itu? Maka nggak dikejar-kejar anak buah Dajjal. Kenapa? Oh, malah memang begitu, Nasnya mau bilang apa? Justru yang malah yang Ya jangan cerita saya, jangan tanya kalau itu. Jangan dianalogikan. Jangan dianalogikan. Kalau kamu mau nggak dikejar anak buah Dajjal ya jadiin Itu tadi. Jangan bertanya yang itu. Jadi ya bagaimana caranya? Kalau pertanyaan ke situ ya jangan itu, ya kan seperti itu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah belajar benar-benar, karena fitnah Dajjal itu sudah ada, sekarang sudah muncul terus-menerus. Walaupun sebagian dari ustadz itu senantiasa mengajak rukun, tapi ustadz-ustadz yang lain itu nggak mau. Apalagi ustadz-ustadz yang merasa dirinya benar. Ya bisa ustadz, bisa syekh, bisa siapa yang merasa benar, ya itu begitulah. Nah itu kita jangan seperti itu. Kalau memang dia itu saudara kita, jelas dia itu mengucap janji, sumpah pada Allah Ta'ala dengan syahadat, ya itu saudara. Ya sudah, kita hormati, namanya saudara, mau apa? Jangan ikut-ikutan mereka. Ikutlah nanti menjadi pemfitnah nantinya. Gak perlu, walaupun itu dalam kajian-kajian bagus, ya kalau dia udah mengeluarkan fitnah itu selesai. Semua yang dia racunin di dalam taklim tersebut ya keracunan semuanya. bisa masuk Dajjal juga itu. Iya bisa, kalau dia langsung percaya langsung. Karena dia memfitnah saudaranya sendiri. Sama, itu tidak boleh, karena Allah kan menceritakan kalau istilahnya di dalam kalau orang itu sudah mengucap syahadat itu sudah satu saudara. Loh kenapa harus difitnah? Difitnah karena dia tidak tahu lah, itu kan fitnah. Belum pernah tabayun lah, itu kan fitnah. Ya. Betul. Akhirnya umat Islam itu mohon maaf akan hancur karena perilakunya sendiri, akhirnya seperti itu. Jangan bilang umat Islam ya, kamu sendiri kalau memang jangan bilang umat Islam ya. Orang Islam itu salah itu, Pak, bukan umat Islam. Orang Islam itu bisa hancur dari perilakunya sendiri. Kita tidak boleh mengambil orang lain yang notabene kita tidak tahu. Nah itu harus hati-hati. Notabene kita tidak tahu, jangan kita ikutkan. Makanya seorang Islam itu bisa hancur karena dirinya sendiri dari titik itu tadi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah di sini bedanya. Jadi ya tapi kalau memang dia itu dengan taklimnya dia sering sekali memfitnah, ya dia nanti akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Biarkan itu urusan Allah, tapi kita jangan ikut-ikut di titik itu kan, seperti itu. Ya kurang lebihnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasan mengenai Dajjal dan sebab-sebab bisa masuk ke tubuh manusia melalui perilaku yang kurang baik. Sahabat beriman, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan semuanya menyimak ya, karena susah untuk disimpulkan. Yang jelas kita senantiasa harus selalu berbuat baik. Jika ada perbuatan salah yang kita lakukan, cepat-cepat bertobat dan mohon ampun terus-menerus kepada Allah supaya tidak masuk jin, tidak masuk ifrit, dan yang lebih ngeri lagi Dajjal itu yang akan susah sekali. Bahkan Pak Ustadz sendiri mengatakan akan susah nanti bagaimana caranya kita memerangi Dajjal seperti itu. Iya, karena kalau momennya saya tambahin sebentar, karena pada saat seorang melakukan itu, orang Muslim itu biasanya jarang tobat. Ya itulah saya bilang kesulitan sebenarnya, kecuali kalau orang Muslim yang hobinya memang bertobat, evaluasi setiap harinya. Nah ini insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, pasti kalau saya. Karena memang
melakukan ibadah itu kan nafsi-nafsi ya. Jadi nggak bisa dosa kelompok itu ya enggak, nafsi-nafsi masing-masing. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah sahabat beriman, demikian tadi video kita kali ini ya. Jika ada perkataan dan perbuatan kami yang salah, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Sampai jumpa di video kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.